Halo Sobat Cuan semuanya, maaf ya terlambat 1 menit. Yuk ngumpul. Tadi ada beberapa yang curhat ke aku, katanya marketnya susah banget. Bener gak sih? Aku sendiri sih hari ini tadi aku off trading ya, aku nggak trading. Keva sudah ada di sini karena aku mau bebersih-bersih rumah aja. Saya akan invite Kevas, kita akan tungguin dulu pada ngumpul. Udah ada beberapa yang ngasih pertanyaan, termasuk juga Om Ben. Om Ben juga mau nanya katanya sama Kevas. Cialin titip ya pertanyaan katanya. Baik. Sudah saya catat pertanyaan dari Om Ben. Thank you yang udah wave-wave. Saya akan invite. Saya udah pernah bilang kan, dulu banget saya pernah IG live juga sama Kevas baik banget. Waktu itu follower saya masih sedikit banget. Terus saya kebetulan lagi ada kepentingan gitu ke rumah sakit. Halo Cialin. Hai Kevas. Hai. Long time no collab. Iya, sehat di sini, Ci. How about you? Sehat, I'm good. Okay. Jadi kita malam hari ini mau tentang investing simplified kayak gitu kan. Kalau saya nggak tahu teman-teman trader yang lain, tapi ada beberapa teman trader yang anggap kayak marketnya tuh susah banget. Terus belum lagi kan anak-anak yang baru terjun ke dunia saham baru-baru aja pas pandemi kan belum ngerasain tuh ARB yang versi simetris kayak gitu. 35%. Iya, jadi mungkin ada juga beberapa yang lain tuh kayak saya sendiri sih, saya pribadi udah kayak ancang-ancang gitu mau ngecilin yang akun trading, mau gedein yang investing. Jadi kayak atau kalau enggak juga swing lah kayak gitu loh. Nah, jadi mau kita semuanya belajar sama-sama. Jadi sebenarnya market susah nggak susah nih, investing ini tetap perlu juga sih karena ini kan untuk mencapai tujuan finansial yang lebih panjang dan lebih nampol kayak gitu ya. Koko idaman iya banget. Jadi kita mau belajar dari Kevas. Banyak kayak anak-anak yang sukanya nyopet-nyopet cuan atau cuan bungkus. Ini kan suka jiper nih kalau ngomongin soal investing nih. Kalah. Itu kadang harus menghitung nilai intrinsik gitu. Dengan evaluasi ini udah jiper duluan kayak gitu. Siapa tahu. Aku juga jiper liatin yang cuan bungkus kok banyak banget ya cuan tiap harinya, jadi pingin juga nih. Kita udah jadi 30 juta nggak nyampe 1 bulan tuh Om Ben. Luar biasa ya dia ya, emang harus banyak belajar nih Mas ini. Iya, cuma kadang-kadang kan kita ngeliat orang kayak gitu, kayak misalnya aku ngibaratnya kayak orang parkur gitu ya. Kita lihat orang parkur, saya bergaul dengan teman-teman yang mungkin bisa parkur. Apakah saya bisa parkur? Belum tentu kan, Belum kayak gitu tentu. loh. Ya, ya. Ya, kalau misalnya saya nggak seberani itu, ya udah mungkin bisa dengan modal lebih sabar kayak gitu. Oke, kita malam hari ini adalah investing simplified, gimana kita belajar mulai investasi dengan sederhana, simple kayak gitu. Ya. Nah, jadi mau minta POV dulu dong, point of view dari Keva sendiri untuk melihat kondisi market seperti ini. Kalau dari sisi investor tuh gimana sih? Apakah seluruh cash-nya udah kepake untuk beli saham-saham yang koreksi atau kayak gimana kayak gitu? Buat para investor sih sebenarnya kalau dibilang market sekarang koreksi kayaknya belum terlalu dalam sih gitu malahan ya. Karena kayaknya ISG kita juga masih 7 ribuan. Mungkin lebih bergerak ke sideways kali ya kalau aku ngelihat ya, masih belum di bawah 7 ribu, kayaknya belum koreksi besar deh gitu. Apalagi compare kayak yang di luar negeri kan kayaknya juga kita belum koreksi dalam. Cuma mungkin marketnya kayaknya lebih susah karena kan ya sideways tuh biasa lebih susah daripada downtrend atau uptrend gitu. Kalau downtrend nggak masuk ya udah nunggu murahnya kan lama gitu. Tapi kalau sideways memang kadang kan banyak gocekan-gocekan ya kalau yang trading jangka pendek ya, yang Bener. false breakout lah segala macam. Jadi mungkin itu sih ya kayaknya para trader lagi susahnya karena marketnya kecenderungannya masih sideways gitu-gitu aja. Tapi kalau kondisi sekarang karena kita kan rally-nya udah lama ya dari tahun 2020 akhir sampai 2021. Jadi ya sekarang sih posisi memang kebanyakan masih banyak yang floating profit lah. Kalau ditanya kesempatannya banyak nggak kalau yang buat investasi secara value sih sebenarnya memang sekarang agak bingung juga mau beli apa sebenarnya. Karena Kebanyakan under value.
Belum banyak sih kayaknya yang under value ya. Ada sih beberapa sektor yang under value, mungkin kayak properti banyak yang under value, tapi juga momennya kayaknya masih belum pas-pas banget. Terus consumer goods juga dibilang murah dibandingin tahun lalu memang murah, tapi kayaknya juga belum banyak yang under value banget gitu. Jadi sekarang sih kalau investasi emang agak sulit sih nyari yang benar-benar murah dan bagus. Belum ketemu yang banyak sih memang. Pada bahasa Korea semua, kenapa kok kayak Iya nih. orang Korea? Hah? Cinca? Araso, let's go. Oke, jadi istilahnya kalau bahasa gampangnya lagi kentang gitu ya, posisinya serba Ya, nanggung ya. kentang. Buat investor juga mungkin belum deploy seluruh amunisi gitu kan, karena nanggung ya. Nanggung, bener-bener. Itu mungkin bahasa yang bagus sih tadi, kentang ya. Dibilang murah juga kayak kok kayaknya nggak murah banget. Apalagi indeks juga sebenarnya 7.000 masih dibilang murah ya nggak murah sih menurutku. Iya sih, Kalau lihat benar dari juga. indeks-indeksnya ya. Gitu. Tapi Mm-mm. memang beberapa sektor, kayaknya sekarang tuh sektornya nggak banyak mix banget gitu. Bener-bener beda banget. Nggak kompakan semua kan. Banking di Mm-mm. situ-situ aja. Propertinya hancur. Consumer goods juga mungkin baru mulai rebound-rebound. Call-nya terlalu tinggi. Ya gitu sih. Jadi kayaknya emang mix deh. Jadi untuk nyusun konstruksi portofolio juga agak-agak challenging juga berarti ya. Iya, ya sama sih. Ya challenging juga. Mm-mm. Do you expect bakalan ada dikasih momentum diskon this Apa-apa year? tadi? Momentum diskon gitu, kayak kalau kita lihat market di US kan mood swingnya tuh parah banget kan, kayak Mhm. koreksinya tuh koreksi dalam banget, euforia senengnya tuh seneng banget, padahal kayak sebenarnya sentimennya ya itu lagi kayak gitu kan, tapi mereka kayak bisa berubah-ubah mood dengan sangat ekstrim kayak gitu di US. Nah Mhm. sementara juga kan udah mulai banyak juga yang bahas soal kayak risiko-risiko inflasi tinggi lah, resesi lah, udah mulai dibahas-bahas meskipun nggak pasti juga tahun ini gitu. Tapi Mhm. sebagai seorang investor, apakah kamu melihat kayak bakalan ada momentum koreksi cukup dalam nih di US yang bisa jadi berimbas juga ke Indonesia? Eh, Secara manusiawi sih sebenarnya nggak pingin terjadi crash gitu. Cuma kalau Mm-mm. secara investor sih kayaknya memang pingin ada koreksi sih gitu. Karena eh, ya belum ada koreksi besar lagi. Terakhir kan tahun 2020 tuh pas pandemi. Sekarang kok nggak ada koreksi-koreksi. Jadi sebenarnya secara dompet pingin ada koreksi supaya bisa masuk lagi gitu. Cuma ya Oke, kalau di dunia nyata kayaknya nggak pingin ada crash yang gimana-gimana ya gitu. iya, Yang sebenarnya kalau yang di kehidupan sekitar kita lah yang paling khawatir kan sekarang kita udah mungkin udah ngerasain harga barang banyak yang naik kan. Eh, Inflasinya tercatat masih 3,5%, masih rendah, tapi memang kayaknya udah kebanyak kebutuhan hidup yang harganya makin tinggi gitu. Jadi ya hopefully nggak sampai crash dan negara kita kuat sih harusnya sih. iya, kalau Indonesia sendiri kayaknya kuat ya, cuma nggak tahu Mm-mm. nih di Amerikanya nih, karena kayak statement dari Powell-nya sendiri juga nggak terlalu menggembirakan. Iya. Anyway, Mm-mm. nah jadinya tadi kita mau bahas uh, gimana sih caranya untuk mereka akan mulai berinvestasi. Karena tadi ini ada pertanyaan dari Om Ben juga titip, Waduh, gimana menentukan saham berpotensi versi fundamental analysis untuk anak technical yang nggak ribet katanya. Ada oke. syarat nggak ribet lagi. Dari Om Ben nih pertanyaannya. Oke. Eh, Mungkin mau dipaduin kali ya omen sama sama technical kan buat anak technical gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya salah satu paling gampang adalah paling gampang menurutku ya. As long as selama revenue pendapatan dan net profit itu naik, punya growth ya, secara konsisten, I think itu udah ciri-ciri perusahaan yang bagus sih. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi misalnya ketemu teman-teman, mungkin banyak yang trader kan gitu kan ya, mungkin yang swing Iya. atau scalper, mungkin lihat saham downtrend gitu ya, terus mulai tiba-tiba ada perubahan dari downtrend ke uptrend. Nah, kalau didukung dengan fundamentalnya memang, barusan rilis laporan keuangan masih bagus gitu kan, revenue dan net profitnya masih growth, ya itu I think bagus juga gitu untuk baik itu fundamental atau teknikal kan. Jadi kan dua indikator itu confirm. Nah, jadi itu sih kalau mau ditanya paling simple ya lihat revenue dan net profit yang
yang terus growing secara konsisten itu udah paling enak buat invest. Kamu lihatnya biasanya berapa tahun ke belakang dari rilis yang terakhir? Kalau manfaatin momentum ya kita biasa nggak ngeliat sampai 5 tahun ke belakang kan lihatnya year on year aja gimana sih. Kalau year on year masih masih on track ya it's good gitu kan. Tapi kalau mau memang keep jangka panjang ya kita biasa kan ngelihatnya 5 tahun atau lebih gitu ya. Kalau di 5 tahun ke belakang memang punya potensi untuk growth gitu ya harusnya di kemudian hari masih bisa gitu. Nah, Hmm. cuma mungkin saya tambahin dikit kali ya tipsnya kali ya. Eh, Memang banyak perusahaan yang growth tapi growth-nya kecil. Nah, jadi carilah growth yang tinggi gitu. Minimal kalau bisa double digit lah. 10-15% itu udah ciri-ciri yang bagus lah. Kan? Karena banyak perusahaan yang mungkin secara brand terkenal gitu ya. Mungkin tahun lalu sempat heboh kan Unilever, katanya saham blue chip, kok harganya nyungsep gitu kan. Ya, sebenarnya ciri-ciri perlambatan Unilever udah kelihatan karena revenue dan net profit-nya pun tidak bisa tumbuh double digit dalam 3 tahun waktu sebelum turun-turun banyak lah, ya kan? Hmm. Nah, jadi ya cari perusahaan yang growing, tapi kok bisa growing-nya tinggi. Nah, itu lebih enak. Oke, jadi kita ya kayak gitu ya. Jadi nggak harus misalnya sebenarnya tuh confirm each other ya pergerakan harga saham dengan fundamental itu. Nah, belakangan ini banyak teman-teman yang teman-teman saya yang trader kayak gitu, saya lihat dari story-storynya, dari konten yang mereka bagikan semakin banyak yang tertarik untuk melengkapi analisis mereka dengan fundamental juga nih, Kevas, karena Ya, mungkin kan kayak untuk saham-saham yang likuiditasnya tipis, tapi dari sisi potensi itu menarik banget. Nah, itu kan benar-benar kita perlu reasoning sesuatu yang benar-benar kita bisa percayain kenapa harus bertahan di saham ini meskipun dia belum diapresiasi market kayak gitu kan ya. Nah, kalau of you Keva sendiri dari pengalaman investasi selama ini seperti apa sih? gimana jadi pertanyaannya? Jadi kayak sekarang itu lagi kebanyakan prolognya saya sih ya. Jadi kayak misalnya nih istilahnya perusahaan itu banyak kan perusahaan yang naiknya kenceng banget tapi itu kosong dalam artian nggak di support Oh iya, iya, iya. fundamental, tapi ada kan perusahaan yang kayak diem-diem aja, kayak nggak banyak yang notice tapi itu isi banget cuma orang nggak realize aja. Nah, kalau dari pengalaman Keva sendiri tuh seperti apa sih point of view-nya untuk saham-saham ini yang sebenarnya belum banyak diperhatiin orang tapi tuh ada isinya sebenarnya kayak gitu. Ya itu challenging-nya investasi yang melawan arus ya bilangnya ya. Jadi saat Mm-mm. saat tidak dilihat orang, di situ sebenarnya kesempatan buat buat masuk. Karena mengutip Peter Lynch gitu ya. Jadi sebenarnya investor retail itu ada advantage, keuntungan yang tidak dimiliki sama fund manager atau sama trader yang mungkin size portofolionya besar. Ya, keunggulannya mereka bisa masuk ke saham-saham yang memang secara likuiditas tuh nggak banyak ya. Nah, tapi memang harus punya suatu keyakinan yang tinggi bahwa perusahaan ini ada isinya. Kayak Cita Alin tadi bilang, kalau perusahaan ini ada isinya, pasti soon or later akan mengikuti harga sahamnya. Nah, investor retail itu bisa enak buat masuk kalau yang size-nya kecil, karena mungkin belum liquid gitu ya. Jadi dikasih kesempatan masuk duluan, sampai ada volume atau ada likuiditas yang memadai buat para fund manager itu baru ikutan masuk. Nah, jadi memang investor retail justru punya privilege masuk duluan. Nah, jadi asal punya keyakinan tinggi nggak masalah gitu. Nah, kenapa salah satu alasan kenapa harga saham gampang naik itu kan selain banyak yang mau beli, tapi juga sedikit yang mau jual. Nah, ketika barang-barang itu udah dikoleksiin sama orang-orang yang percaya bahwa ini perusahaan value-nya bagus, ya nanti yang pasang over mungkin dikit gitu. Jadi pada banyak yang HK akhirnya naik juga. Jadi makanya nggak heran banyak perusahaan yang uh, dulu nggak liquid, tapi sekarang liquid banyak gitu ya. Contoh misalnya ABMM, perusahaan batu bara. Ya dulu 1.500-an nggak liquid, siapa yang berani masuk. Sekarang harganya naik. MMLP naik juga berapa kali lipat. Dulunya nggak liquid, ya 100 juta, 200 juta aja nggak bisa masuk gitu, nggak bisa keluar.
Sekarang terapresiasi market, ya rame juga akhirnya gitu. Ya, jadi itu sih, asal memang benar-benar yakin bahwa di dalam perusahaan itu ada isinya, harga saham tuh pasti akan mengikuti gitu. Oke. Sebenarnya Cuman kalau memang harus sabar sih. Sekarang kita nggak tahu juga kapan naiknya tapi. kabar ya ya, kalau kita nggak jago nyopet-nyopetnya ya udah kita sabarlah gitu. Hmm, Oke. hmm. Eh, Baiklah, mungkin aku nambahin dikit kali ya. ya. Karena gini, memang ada perusahaan yang kosong, tapi harganya naik terus kan. Memang Iya, bisa memang itu sampai kan menggiurkan kan sebenarnya. Tapi bahayanya adalah kalau ketika orang itu ya yang berarti kan ada yang menggerakkan lah dalam tanda kutip kan perusahaan kosong itu. Ya perusahaan kosong ya orang yang menggerakkan ini kan suatu saat pasti akan take profit dengan gampang kan. Ketika harganya udah tinggi. Ya jadi akan sangat mudah untuk mereka jualan. Tapi kalau kita belinya karena lihat fundamentalnya, ya kita punya keyakinan nggak apa-apa harganya ini naiknya pelan-pelan, tapi memang perusahaan di dalamnya itu bagus. Gitu. Jadi jangan iri sama perusahaan kosong tapi harganya naik tinggi gitu. Mending lebih enak karena kita masih jangka panjang, make sure memang perusahaannya itu ada isinya, ada kualitasnya. Itu megangnya lebih tenang pasti. iya bener loh. Gak cuma satu dua sih kayaknya, kayak ngeliat perusahaan yang kayak skala bisnisnya kecil banget tapi kok bisa sampai market cap-nya akhirnya jadi segede kayak gitu banget. Ya memang Mr. Market itu kan tidak rasional ya. Ya kita ini kan kadang sukanya nggak rasional ya. Jadi Uh-uh. kalau investor itu kan ngelihatnya gini, ketidakrasionalan itu peluang sebenarnya. Asal perusahaannya bagus tapi harganya mau dibuang, nah itu peluang. Tapi kan Mm-mm. juga memungkinkan perusahaannya kosong tapi harganya tinggi. Itu juga kan nggak rasional. Nah, tapi itu Iya. yang dihindari sebenarnya kalau investor. Karena Oke. takutnya adalah ya market itu gampang banget untuk ngepanis perusahaan yang nggak bagus gitu. Ketika ada yang jualan kan harga bisa rontok gitu. Mm-mm. Eh, boleh di-sharing nggak kayak caranya investasi seorang Kevas itu seperti apa sih? Karena kan kalau di investing sendiri kan ada yang misalnya eh, yang under value banget kayak gitu. PBV itu matter banget, sebaiknya jangan lebih dari satu, PR-nya juga dipertimbangkan. Tapi ada yang nggak apa-apa kok di atas itu, tapi asal ada justification-nya lagi kenapa kayak gitu. Kalau tipenya Kevas tuh yang mana? Tipeku Atau sebenarnya apa? ada banyak sih, beberapa strategi lah, nggak banyak lah. Mm-mm. Yang pertama mungkin yang paling terkenal ya value play ya. Nah, di value play sendiri, ya secara konsep kan beli perusahaan bagus di harga yang murah. Nah, kalau aku pribadi itu punya dua framework lah, dua kerangka berpikir. Yang aku suka dari sebuah kesempatan di value play adalah ketika uh, perusahaan ini itu kinerjanya makin bagus, tapi valuasinya malah makin murah. Nah, jadi kinerjanya uptrend, harganya downtrend. Buat aku itu peluang. Jadi aku akan mencari yang seperti itu. Karena gini, pada dasarnya harusnya ya, secara teori harusnya kan perusahaan bagus harganya naik, ya kan? Perusahaan nggak bagus harganya turun. Nah, tapi kalau ada perusahaan naik, valuasinya malah turun terus, buat aku itu peluang. Nah, jadi aku memang mencari perusahaan yang seperti itu. Nggak terlalu fokus ke yang perusahaannya bagus, tapi harganya naik terus. Nah, itu value playku bukan yang seperti itu. Mm. Tapi itu strategi yang pertama ya. Tentu ada juga yang strategi yang ya kinerja bagus, harganya juga naik terus, tetap dibeli, ada juga. Cuma mostly itu yang pertama. Yang kedua adalah paling simple ya, mungkin aku juga sering di YouTube tuh biasa kasih contohnya yang ini. Di mana ini ada satu sektor nih yang sektornya bisa apa aja, tapi di Mm. sektor tersebut ada perusahaan yang paling outstanding kinerjanya, paling bagus. Oke? Mm. Okay? Tapi valuasinya paling murah gitu. Jadi misalnya kalau di toko HP gitu ya, jalan-jalan ke mall, ada Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, dan lain-lain. Secara Mm. logika, kemungkinan besar kita pasti tahu Apple paling mahal, Samsung kedua, kemudian ada Oppo dan merek-merek berikutnya. Gitu kan, itu kan Mm. rasional. Nah, Ya. tapi aku akan mencari peluang ketika kita tahu misalnya Apple paling bagus gitu ya.
tiba-tiba harga Apple ini dijual di bawah harganya Oppo atau Xiaomi, atau bahkan sama. Nah, buat aku itu peluang, gitu. Nah, jadi frameworkku dua itu yang paling aku sering andalin sih. Satu, kinerja saham makin bagus, valuasi makin murah. Kedua, dia paling bagus di sektornya, tapi dijual di paling murah, gitu. Kayak Itu dua ada yang aku sering andalin. di kondisi market kayak sekarang yang nomor satu lumayan banyak nih kayaknya ya, yang Eh, critical ini. Nomor satu, kalau terakhir ngecek sih nggak terlalu banyak. Karena Oh, yang terjadi di tahun 2 tahun terakhir ini, ya karena mungkin karena efek pandemi juga, masih banyak perusahaan yang benar-benar belum bangkit gitu. Jadi benar-benar belum, wah ini makin bagus terus gitu. Ada tapi sedikit gitu. Dan kebanyakan yang bagus itu harganya udah pada naik. Jadi agak susah. Justru tapi framework yang kedua ini sebenarnya masih banyak. Banyak banget sebenarnya. oh oke. Berarti apakah selalu di sektor yang sedang tidak diuntungkan atau bisa juga sebenarnya sektor Ya. yang lagi dapat momentum juga bisa ditemukan yang nomor dua itu? Nomor dua ini so far kalau aku jalanin frameworkku itu bisa di sektor manapun sih. Baik dia memang lagi hot sektornya atau sektornya bahkan nggak terkenal gitu. Misalnya kayak tahun lalu dapat ISSP itu sektor baja gitu kan. Dulu KBLI sektornya perkabelan. Yang kadang-kadang sektor-sektor nggak populer pun juga banyak gitu. Misalnya sektor perkapalan juga ada SMDR gitu. Uh, Terakhir itu tahun lalu juga ada misalnya supermarket RANC. Mungkin supermarket kan sektor ya tiap tahun bukan nggak ada boom nggak ada bust gitu kan. Sektornya gitu-gitu aja. Tapi entah kenapa pada waktu itu kinerjanya paling bagus, valuasinya paling murah. Nah itu aku suka dapat yang kayak gitu. Oke, pas lagi ada isu juga nggak sih kemarin itu di akuisisi RANC kan? Ya kebetulan memang ternyata turns out ada apa namanya katalisnya gitu. Tapi sebelum pengumuman itu udah ketemu duluan gitu. Udah di dalam duluan ya, sedep dong. Iya. Nah, tapi kalau itu RAJ itu cerita lain sih. Waktu itu aku karena nggak sabar, sebenarnya sudah beli terus aku jual. Terus aku ganti ke saham yang lainnya. Oh, RAJ-nya naik, aku nggak untung. oh. Begitulah. Jadi kalau yang RANC itu cerita lain, just sharing aja di YouTube waktu itu. Tapi ya jelasin waktu itu sebenarnya bisa nemu saham-saham yang kayak gitu tuh karena uh, ada frameworknya lah, ada kerangka berpikirnya gitu. Oke, jadi ini ada frameworknya nih ya teman-teman. Ini udah ada yang nanya, tuh ada yang makasih katanya ke Kevas. Cara menemukan saham yang value-nya masih murah gimana dari Linatan 88 di kolom komen. Sama Oke, juga Fast 256 juga nanya yang sama. gini, ya yang paling simple dulu ya. Yang paling simple. Saya sih keep it simple aja. Mm-mm. Uh, PI sama PB itu udah sangat bisa mewakili mahal atau murah, asalkan tahu artinya PI dan PB itu apa, gitu. PI itu kan earnings, ya kan, net profit. Jadi cari PI yang murah. Nah, murah ini saya nggak pakai absolut. Maksudnya absolut gini, bukan berarti PI di bawah 10 pasti murah, atau PBV di bawah 1 pasti murah. Tapi yang Mm-mm. saya lakuin tadi, kalau framework yang kedua, adalah kita kumpulin dulu nih, oke, saham-saham supermarket tuh. Ada MPPA, LPPF, RANC, AMRT, MIDI. Nah, itu dikumpulin semua tuh. Kemudian di-compare. PI Alfamart berapa, PI-nya MIDI berapa, PI-nya RANC waktu itu berapa, PI-nya perusahaan lain berapa gitu. Jadi ada 5 saham gitu ya, ada 5 perusahaan. Kita data dulu PI-nya. Nah, kemudian dibandingin dari 5 perusahaan itu siapa sih yang punya kualitas fundamental paling bagus gitu. Oke, ini waktu itu saya melihat RANC ini stand out kinerjanya. Tapi kok PI-nya paling murah ya? Padahal itu PI-nya kalau nggak salah masih 10 kali gitu. 10 kali secara teori kan nggak murah-murah banget. Gitu. Mm-mm. PBV-nya juga paling murah dibandingin 5 perusahaan lainnya. Nah, itu peluang. Jadi, saya jarang pakai patokan absolut gitu ya. Harus PI di bawah 10. Atau harus PB di bawah 1. Tapi, ya itu. Mahal murah itu kan kadang suka relatif ya. Jadi, bandingin aja sama sektornya. Gitu. Oke, jadi
dibandingin sama teman-teman yang lain yang satu sektor ya teman-teman. Mm-mm. Ini ada kayaknya temen apa yang ikut kelasnya Kevas nih, langsung aja daftar katanya. Ada Terima yang kasih promosinya. Lumayan. dari Melir Jaya. Oke, kita akan cari pertanyaan lagi di kolom question. Ya, paling nambahin dikit juga ya. Yaitu salah Oh, satu penerapannya aja PI. Kadang kita terpaku sama harus PI di bawah 1 atau PI di bawah 10 atau PBV di bawah 1. Ya selain itu juga bisa di-compare misalnya sama growth gitu ya. Jadi growth misalnya kalau PI 15 kali murah nggak sih sebenarnya gitu. Kalau secara teori mungkin wah PI 15 kali mahal. Tapi sebenarnya earnings-nya secara konsisten growth-nya di atas 15%. Nah, jadi biasa PI suka dibandingkan juga dengan growth rate-nya. Berapa persen sih pertumbuhan labanya gitu. Kalau earnings-nya naiknya secara konsisten 20% lebih, dan harga sahamnya masih PI-nya 15, itu juga terconsider murah. Nah, itu caranya Peter Lynch. Dibandingin PI-nya dibandingin sama growth-nya. Jadi kalau, bahkan ada gini, misalnya PI-nya 7 kali nih, gitu kan, tapi growth rate-nya cuma 3% atau bahkan nggak ada growth. Nah, itu jadi mahal PI 7 kali. Gitu. oke, jadi lihat-lihat lagi, sekali lagi growth ya. Tadi pas Ya. Kevas Om Ben juga lihat growth sekali lagi ya Mm-mm. untuk revenue, net profit, kemudian juga ya growth itu tadi dibandingin dengan tahun atau periode sebelumnya. Uh, Teman-teman aku banyak kan trader ya, Kevas, jadi nggak apa-apa ya kalau Ya nggak pertanyaan apa-apa dong. Nggak apa-apa. kalau Kita semua bersahabat ya bersama para trader. gitu. Uh, ini ya, jadi ada yang nanya nih, kalau kita banding-bandingin begitu, berapa lama baru bisa dapat perusahaan yang di-consider terbaik nih di antara teman-temannya? Cepet banget gitu sebenarnya. Dan banyak sih sebenarnya biasa kalau aku ngelakuin uh, sebulan sekali. Ya ini kebetulan bukan promosi ya, cuma kan kebetulan memang menjelaskan apa yang saya lakukan gitu kan. Jadi memang frameworkku yang tadi yang nomor 2 itu aku bikin semacam toolsnya lah, tools buat aku sendiri gitu. Jadi buat aku ajarin ke orang-orang yang mau belajar juga. Jadi tools itu memang aku buat. So far sih soalnya kenapa buat sendiri karena belum ada di market gitu. That's why I buat sendiri. Nah, jadi toolsnya itu ngebantu untuk ya udah semua saham itu udah dikelompokin per sektornya. Kemudian sudah ada tuh data-data yang kita butuhkan. Nah, itu kita screening nggak nyampe sejam lah untuk dapetin saham-saham yang tadi paling bagus dan paling murah, paling bagus dan paling murah. Nah, itu nggak sampai sejam. Nah, sekali melihat itu bisa mungkin dapat 30 sampai 50 saham gitu. Nah, baru memang PR berikutnya dari 30-50 saham itu ya sebenarnya step berikutnya adalah dipelajarin satu persatu mana yang kira-kira punya keyakinan yang tinggi untuk masuk. Tapi setidaknya itu udah men-screening ini saham punya potensi sebenarnya gitu. Nah, itu aku buat yang namanya stock up, that's why. Ya, jadi stock up itu salah satunya juga kita punya tools untuk apa yang kami lakuin, ya kita buatin toolsnya biar lebih gampang. Karena kalau enggak dulu tuh pakai Excel ya, jadi ya kalau pakai Excel lama lah, capek kan, collect data satu-satu. Jadi ya gitu. Dan kadang-kadang kita nggak tahu ini saham sebenarnya tuh bisnisnya apa kayak gitu kan, kadang-kadang Ya, namanya ini ya gitu, kita nggak tahu ternyata beda banget gitu dari asumsi kita semula gitu. Jadi ini udah ada kayak gitu ya, di langsung dikelompokin gitu ya. betul, Baiklah. betul. Nah, kalau tadi kan salah satu step yang dilakukan oleh Kevas kan setelah screening dipelajarin satu persatu, boleh dielaborasi lagi nggak, dipelajarinya tuh sampai ke apa aja sih gitu, apa diulik-uliknya apa aja kayak gitu loh. Karena kan Oke, tadi kita kan cepet kan tadi untuk screeningnya gitu. Nah, ngulik-nguliknya ini apa aja yang diulik? sebenarnya yang diulik adalah tujuan nguliknya ya. Tujuan nguliknya adalah supaya kita punya yang namanya convictions atau keyakinan. Karena kita menaruh uang ya nggak sedikit nih
gitu. Jadi harus punya keyakinan yang teguh bahwa ini perusahaan memang bagus dan salah harga gitu. Nah, jadi yang diperhatikan apa sebenarnya, kita bisa nggak sih jelasin bahwa bisnis model perusahaan ini tuh masuk akal dan punya potensi bertumbuh ke depannya. Apa alasan perusahaan ini juga masih bisa bertumbuh ke depannya. Nah, yang diulik apa? Ya, ya maaf kata ya semuanya ya. Ya jadi dari laporan keuangannya, balance sheet-nya, cash flow-nya gimana, siapa yang beli, siapa supplier-nya, gimana proses bisnisnya. Eh, apakah harus serumit itu? Sebenarnya ya itu gimana ya? Semakin dalam, semakin punya conviction. Tapi kalau buat pemula, ya nggak sedalam itu bisa berhasil, nggak bisa gitu kan. Tapi kalau punya conviction, mau punya conviction yang tinggi, keyakinan tinggi, ya dipelajarin sampai dalam-dalamnya lah gitu. Tapi yang paling penting sih itu sih, intinya adalah kita paham bisnis modelnya dan kita yakin bahwa perusahaan ini punya prospek atau punya alasan untuk dia bertumbuh aja gitu. Oke, semakin dalam conviction-nya semakin teguh walaupun lagi digocek-gocek bandar Betul, ya. betul. Itu yang penting juga. Jadi meskipun harga turun, tapi kita tahu nih, punya keyakinan bahwa ini perusahaan emang bagus banget gitu. Ngawur kalau dikasih murah. Nah, itu malah 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 berani untuk nambah atau meskipun turun kita nggak takut gitu. Oke, ini udah mulai ada yang bertanya menjurus-jurus ke sektor-sektor nih. Nanti di belakang aja ya. Ada juga yang nanya soal apa nih namanya corporate action, rights issue kayak gitu. Kita sih sekarang lagi mau mempelajari framework tadi ya, kerangka berpikir, dan step-step apa untuk memulai investasi seperti itu. Baiklah. Nah, udah mulai ada yang nanya strategi cara pembeliannya juga nih, yang udah nitip pertanyaan ke saya sih, cara average up. Kalau kita udah di saham yang benar, tapi kan biasanya kan kita belinya kan piramida kayak gitu kan, kadang-kadang udah keburu naik, kita masih porsinya kecil. Average up yang benar, ada yang nanya kayak gitu nih. Setelah ini kita akan jawab yang DCA, pertanyaan dari Yafet. Oke, yang average up dulu nih, Kevas. Average up ya. Jadi untuk kalau yang investing ya, pertama adalah kita tahu kan tadi tuh udah ada perusahaan bagus, murah gitu kan, atau Tapi yang di masih bagus. average up atau enggak sebenarnya, Kevas? Bisa kok, bisa, sangat bisa average up, nggak masalah. Asal tahu sebenarnya mau exitnya itu di mana. Sebenarnya kayak trading juga sih, pasti udah bikin kan yang namanya target profit gitu. Kalau mungkin target profitnya technical pakai pattern gitu kan, pakai ya chart pattern, flag atau cup and handle dan lain sebagainya. Di fundamental kan kita juga hitung kan sebenarnya ini perusahaan make sense-nya dijual di harga berapa sih? Gitu. Misal yang tadi kita pakai contoh yang framework yang kedua ya. Kita banding-bandingin kan perusahaan satu sektor tuh. Kan ada tuh tadi yang paling murah tuh. Paling bagus, paling murah. Nah, ya udah, patokan paling gampang kita pakai average dari peers itu aja berapa. Biasa valuasi rata-rata di sektor itu berapa sih? Nah, ini kan perusahaan paling bagus, harusnya dijual paling mahal dong. Gitu. Jadi, tapi kita nggak harus dijual paling mahal deh. Dijual di rata-rata aja berapa sih? Gitu. Nah, jadi itu biasa kita udah punya patokan targetnya tuh. Harga yang wajar tuh di berapa. Nah, jadi selama harga sahamnya masih di bawah harga wajarnya, ya kita masih bisa beli meskipun wah udah naik 5% nih, tapi masih ada ruang kok gitu. Nah, biasanya sih minimal ya, biasanya kita punya selisih 30% lah. Supaya return-nya juga lumayan berasa gitu. Jadi misalnya ada targetnya, are you okay sih? Emang lagi gak apa sih Mau minum dulu, mau minum dulu? Ya, mau apa padahal nggak ngomong ya, tapi batuk-batuk. Aku juga minum dulu, pecah. Maaf ya teman-teman. It's okay. Tadi yang selisih 30% apanya tuh? Jadi misalnya kita udah tahu nih patokan targetnya 1.000 lah setelah kita hitung gitu kan. Ya udah ambil aja margin 30%. Jadi dari target itu turunin 30% jadi kurang lebih 700 kan. Nah, jadi selama sahamnya masih di bawah 700,
nggak masalah gitu untuk averaging up. Misalnya kalian punya average di 600 pertamanya gitu kan. Wah, harganya udah naik nih jadi 650, 660, 670, tapi belum masuk banyak. Ya udah nggak apa-apa, masih masuk. Selama tadi masih punya buffer itu. Oh iya, berarti 30%-nya tuh buffernya ya. Buffernya. Tapi kalau misalnya udah 800, berarti kan tinggal 20% atau 10%. Nah, itu biasanya nggak berani averaging up lagi. Jadi ya itu namanya diskonnya, atau bahasa kerennya anak fundamental kan margin of safety. Nah, jadi yang penting tahu itu. Nah, makanya sebenarnya I think ya, baik itu fundamental ataupun yang teknikal, yang mau trading, nentuin kapan mau exit itu penting teman-teman, daripada sekedar tanya kapan entry-nya, boleh beli nggak gitu. Tapi harus tahu di mana titik exit atau take profit-nya gitu. Kadang itu yang sering dilupain kan. Iya, habis itu nyesel sendiri, misalnya sudah lewat momentumnya gitu, nggak sempet jual. Mm-mm. Oke, oke, harus tahu kapan exitnya ya. Oke. Nah, kemudian ini berarti tadi menjawab salah satu pertanyaan saya juga dari apa yang dijelaskan oleh Kevas, bahwa sebenarnya salah satu untuk mengetahui tadi kita harga wajarnya itu berapa bisa dibandingin dengan peersnya, karena tadi kan kita milih perusahaan yang paling wonderful tapi valuasinya paling murah kayak gitu ya, tanpa Ya. harus ngitung yang susah-susah kan. Terus valuasi nih itu sekilas baca ya saya selesai DCF gitu kan, multiple atau relative asset base, SOTP, sum of the part gitu kan, Ya, mungkin ya. buat kan kayak apa ya gitu kan. Nah, selain itu ada nggak sih cara yang apa, ini kan salah satu hacks nih yang tadi dikasih tahu oleh Kevas, ada yang lain lagi nggak untuk menentukan harga wajar saham investasi kita ini, kira-kira kita bisa mulai take profit di area berapa berdasarkan harga wajarnya tadi? Enggak sih ya, paling banyak sih memang saya sejujurnya ya. Saya pun juga Hmm. nggak pakai DCF, Hmm. gitu-gitu gitu. Jadi I, I I prefer untuk yang penting belinya aja udah salah harga gitu, udah tahu benar-benar bahwa ini benar-benar murah. Gitu, perusahaan bagus dijual murah, itu udah tenang. Karena percaya bahwa market akan terapresiasi setelah tahu bahwa ini perusahaan salah harga. Dan uh, jadi nggak pakai hitung-hitung formula yang terlalu ribet, ya kan. Sejujurnya saya juga nggak pakai itu gitu. Jadi ya pakai PE, PB, yang penting tahu bisnis modelnya, tahu quality apa ya. Dan ini, sorry, satu lagi adalah tahu story-nya. Nah, makanya tadi setelah di dapat watchlist kan tadi 30-50 saham, kita tuh yang dipelajarin apa? Cari story-nya. Ini perusahaan ada story apa sih supaya perusahaan itu bisa growing ke depannya. Jadi sebenarnya nggak usah ribet-ribet, harus perhitungan bla 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 bla. Itu bagus gitu kalau tahu. Tapi kalau kita punya pegang story aja bahwa perusahaan ini bisa growing, ya fundamental itu pasti naik gitu sebenarnya. Dan kita udah beli perusahaan bagus, harganya murah, dan masih bisa growing lagi. Nah, udah pasti harganya ngikut. Kalau saya punya keyakinan seperti itu. Jadi ya itu aja. Yang tadi hacks yang pertama kan, kita bandingin sama peers. Atau yang Hmm. framework yang pertama, kalau framework yang pertama tuh yang tadi harganya makin naik, valuasinya makin murah, simpelnya adalah ambil PI 5 tahun gitu kan. Di average Hmm. aja. Rata-rata 5 tahun itu PI-nya berapa sih? Nah, ini kan sekarang kan valuasinya makin murah terus kan, berarti kan tahun kelima ini makin murah. Berarti average-nya itu pasti di atas dari PI yang sekarang nih. Nah, itu biasa patokannya ya rata-rata 5 tahunan aja gitu. Oke, saya suka nih yang begini nih. Kayaknya nggak ngerasa terlalu jauh banget gitu ya, maksudnya kayak bisa dijangkau gitu. Iya, semoga sih seperti itu. Ya, ya, tinggal rajin-rajin mengulik-uliknya ya. Oke, Mm-mm. ini dari Aribo bertanya, untuk indikator fundamental yang menjadi pendukung growth performance secara income-nya apa kok? Misalnya PBV per berapa atau cash flow-nya bagaimana? Hmm, ya tadi itu salah satu cirinya adalah kalau growth Revenue, ya, kalau
net income tadi yang udah disebutin sih ya. Iya sih, ya sebenarnya ya tadi itu revenue-nya naik, net profit naik, kemudian PI-nya masih masuk akal, misalnya tadi PI 15, tapi growth-nya di atas 15%, yaitu masih masuk akal gitu. Tapi kalau PI-nya 8, kelihatannya murah nih, tapi growth-nya nggak ada, malah nggak ada growth gitu. Jadi mahal gitu. Jadi ya patokannya itu aja biasanya. PE, PBV growth ya teman-teman. Mm-mm. Kemudian tadi ya ini ada yang nanya soal DCA nih. Dollar cost averaging atau nabung saham atau cicil saham nih masih efektif untuk saham yang second liner atau lebih rekomendasi yang LQ45. Prefer mana dengan metode lump sum? Wah, dari yang Ini dua-duanya bagus teman-teman, dua-duanya sangat baik. Warren Buffett juga ngelakuin dua-duanya, bahkan itu sebenarnya lebih tergantung sama teman-teman punya punya portfolio dananya tuh segede apa dan dari mana gitu. Misalnya kalau teman-teman memang punya warisan atau punya duitnya udah banyak, ya kan tabungannya udah gede, ya lamsam lebih enak lah teman-teman gitu kan. Tapi kalau yang masih merintis dari nol gitu kan, ya lebih baik DCA itu juga bagus. Nah jadi, tapi kalau teman-teman misalnya freelance nih kayak saya gitu kan, saya freelance nggak punya penghasilan tetap nih gitu. Jadi lebih enak kalau saya lamsam, karena mau konsisten nabung kalau nggak punya pendapatan tetap susah. Tapi kalau teman-teman memang punya pendapatan tetap secara rutin, gaji rutin, dan kemudian bisa dibagikan, oke misalnya 50% saya mau di CA biar nggak pusing lah. Nabung aja, nabung aja, nabung aja. Dan percayalah teman-teman, nabung saham tuh masih sangat relevan. Masih sangat relevan, asalkan time frame-nya semakin lama itu semakin pasti menguntungkan. Gitu. Asal perusahaannya bagus ya. Kalau perusahaannya tidak bagus ya agak agak susah gitu. Tapi jadi kalau ada dua saran, asal perusahaan bagus, asal time frame-nya panjang. betul, itu kalau nabung. Dan itu udah boleh dikatakan kayak lagunya Chris Patti lah, nggak lekang oleh waktu gitu. Itu Asik. dari zaman kapan sampai berapa tahun ke depan metode nabung itu udah paling udah yang sangat bilangnya apa ya? Caranya bodoh lah, bodoh-bodohan gitu. Tapi works gitu. Iya, konsisten gitu ya. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau memang punya banyak waktu untuk belajar, punya privilege uangnya ada lebih, nah itu lebih enak lamsam. Hmm, oke. Hmm, saya sering banget ditanyain ibu-ibu, mau nabung aja. Nah, saya Kadang-kadang kan saham yang paling aman buat kayak gitu, ibu-ibu merem nabungin buat anaknya tuh apa sih menurut Kevas? Karena kan ada beberapa yang debatable ya. Kayak misalnya UNVR pada satu titik jadi debatable. uh, ya paling gampang adalah kalau tidak mau ribet ya, tidak mau ribet. Sebenarnya kalau tidak benar-benar tidak mau ribet dan paling safe beli indeks. Jadi either ETF atau reksadana yang LQ45. Karena mau perusahaannya nanti tidak bagus, ada yang nggak bagus, dan segala macam, chance ruginya jadi lebih kecil. Memang akan ada periode bearish, udah pasti ada. Cuma kalau nggak mau pusing sama sekali, belilah indeks. Gitu. Indeksnya Oh, LQ45 atau yang apa ya, IDX berapa, IDX 30 kalau nggak salah kan. Nah itu kalau yang hmm, menurut saya buat ibu-ibu yang nggak mau ribet dan segala macam dan takut salah pilih, mending hmm. indeks. Tapi kalau sudah belajar dan mau konsisten nabung, ya pilih. Kalau saya sih sampai sekarang jujur aja, kalau saya tipenya nggak berani satu, ya kan. Hmm. Jadi kalau mau nabung pun ya pilihlah 5 lah gitu. Jadi Hmm. 5 itu udah probability yang oke lah. Kalau satu dapat jelek, mungkin masih bisa ke cover sama 4. Nah biasanya dalam 5 itu satu bisa stand out. Dan satu stand Hmm. out ini mungkin bisa udah nimbangin sama performa-performa yang biasa. Nah, jadi kalau punya banyak waktu untuk menganalisa, punya skillnya juga paham, beli 5 dan dibagi-bagi itu oke lah. Oke, berarti pilihnya yang market cap-nya gede aja nih ya.
eh kalau saya ya, yang Hmm. penting kalau kan tadi dibilangnya kalau udah punya banyak waktu untuk analisa, carilah perusahaan yang yakin bahwa perusahaan ini bertumbuh. Kayak tadi Hmm, kuncinya sebenarnya yaitu growth itu sebenarnya kata kunci yang sangat penting kalau bagi saya. Kalau tidak oke. punya growth itu susah gitu. Mau sahamnya blue chip juga kalau nggak growth ya. Iya. Jadi harus dan gini harus yakin bahwa ini masih bisa growth. Itu Oke. kuncinya gitu. Jadi misalnya kalian lihat perusahaan sebenarnya bagus nih, return on equity tinggi segala macam, tapi kayaknya nggak yakin deh ini bisa growth jangka panjang. Ya udah jangan cari yang benar-benar yakin bahwa uh, ini punya ini bisa growth dalam jangka panjang gitu. Oke. Udah mulai banyak pertanyaannya, waktunya semakin sedikit. Baiklah. Eric Lingga nanya, berapa lama rata-rata Bro Kevas dalam analisa saham sampai yakin terhadap satu saham dan membelinya? Ya ini kalau saya ya sebenarnya kalau niat sehari 2 hari ya bisa lah selesai. Tapi ya itu seenggaknya udah dapat gambaran besar lah 80-90% nih perusahaan gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak lama-lama banget sih gitu. Yang lama itu buat kontennya, buat ditayangin itu lama. Tapi tapi kalau kalau sendiri ya sebenarnya sekilas udah kelihatan lah ini perusahaan bagus atau enggak. Sebenarnya lama-lama kalau dibiasain ya cepet kok sebenarnya nggak ribet. Tapi dibandingin teknikal ya pasti lebih cepat teknikal lah. Kan pattern kelihatan segala macam. Cuma kalau fundamental memang ya butuh waktu lah. Oke, ini yang nanya ketawa-ketawa nih. Baiklah, Enelau bertanya, kalau EV EBITDA sering dipakai nggak? Nggak, Enggak, nggak. bro. Oke, baiklah, growth kata kuncinya ya tadi. Kita cari pertanyaannya. Ini udah sifatnya minta tips nih ya. Kontennya terlalu bagus kok. Iya, makanya Yes, lama ya. thank you, thank you. Selama kita masih analisa dan belum ada conviction untuk beli saham under value, cash buffer sebaiknya dibeli saham blue chip nggak? Nah, ini mewakili perasaan teman-teman saat ini mungkin ya. Hmm. Gimana? Kalau saya nggak, jawabannya simpelnya nggak. Selama tidak ada conviction nggak usah dibeli nggak apa-apa. Ya udah kumpulin aja cashnya dulu. Nanti baru begitu ada peluang baru dibeli. Gitu. Makanya tadi saya bilang juga kalau lamsam ya kayak gitu, nggak harus maksain beli. Kalau misalnya dapat gaji gitu kan atau dapat bonus nih, tapi belum ada peluang deh rasanya. Ya disimpan aja dulu duitnya gitu. Either masukin reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang yang memang stabil, udah simpen dulu biar biar kerja gitu. Atau sekarang kan banyak bank digital ngasih bunga tinggi kan, bisa 5-7% gitu. Ya udah, simpen dulu aja di situ, begitu ada peluang baru dikeluarin duitnya dihajar gitu. Ada saham daily nih, ada kodon nggak nih yang lagi pegang akunnya? Salah satu konten yang kudu ditonton. Good job for Kevas. Thank you, thank you. Thank you. Gimana justify saham yang growth ada tapi debt tinggi? Karena kadang debt bisa buat growth lebih cepat. Nah, ini nih yang mungkin pernah juga ada yang terjebak kan, valuasinya murah tapi utangnya tinggi, tiba-tiba ada pandemi jadi out of hand gitu kan. Iya, yeah. Ya itu kalau tidak dianalisa maka tidak punya conviction gitu. Tapi saya sih sejujurnya pertama jujur dulu nih, saya belum pernah megang yang growth-nya tinggi tapi hutangnya tinggi gitu. Jadi saya belum pernah punya pengalaman apakah itu works atau enggak ya. Tapi uh, kenapa saya nggak milih saham yang seperti itu? Karena kemungkinan besar saya pasti nemu saham yang lebih yakin karena ini growth-nya tinggi nggak ada utang atau utangnya dikit atau utangnya masih sangat masuk akal. Nah, jadi kalau biasanya ketemu growth tinggi, hutangnya tinggi, conviction-nya memang turun. Karena pasti akan ada pembanding perusahaan lain yang, oh ini bagus, growth-nya oke, nggak pakai hutang, nah itu lebih enak. Gitu. Berarti jauh ya, jadi nggak maksain sama yang utangnya banyak ini. Ya, betul. Nggak usah maksain, ini kayaknya bagus deh, ini prospeknya bagus, tapi memang ada, dalam tanda kutip, ada red flag lah. Oke. Oke.
Utang yang masuk akal atau your point of view secara general mengenai utang di emiten nih kayak gimana? Yang pertama yang pasti debt equity ratio di bawah 1. Ya kan, itu kan rasio yang umum kan, debt Ya. equity ratio. Tapi debt-nya di sini yang murni hutang yang berbunga gitu. Jadi bukan total liabilities ya teman-teman ya, yang murni debt-nya aja gitu. Karena kalau liabilities kan ada hutang usaha, which is fine gitu. Jadi yang hutang berbunganya aja sudah lebih dari 1 kali equity, itu risky. Apalagi sekarang teman-teman. Sebenarnya kalau mau berbagi tips ya, kadang kan kita bilang checklistnya apa sih yang perusahaan bagus gitu. Nah ini kalau bagi saya checklist perusahaan yang dihindari dulu itu harus penting juga gitu. Nah Boleh, boleh. checklist perusahaan yang dihindari adalah salah satunya untuk sekarang yang hutangnya ketinggian. Debt equity rasionya di atas 1 tuh biasa, udahlah nanti dulu aja nggak usah pentingin yang itu. Karena sekarang resikonya akan makin tinggi. Di mana nanti kalau suku bunganya naik, hutangnya pasti makin bengkak, ya kan? Terus kalau hutangnya dalam US dollar apalagi, udah pusing juga sekarang dolarnya naik. Jadi untuk sementara sekarang sih sebaiknya hindari saham-saham yang memang resiko hutangnya tuh tinggi, kalau menurutku. Oke. Karena ada risiko itu ya, suku bunga naik, dan juga risiko currency risk ya, mata uang. Yap. Oke. Wah, udah mulai menjurus nanya kode emiten dan minta pandangan dari Kevas nih. Apa kita cari yang netral. Kalau analisa saham banking lebih baik analisa PER atau PBV? Banking ya, dua-duanya sih, dua-duanya bisa. Ya ini kalau dijelasin emang agak panjang ya. Kan gini, semua itu yang penting tuh tahu, yang penting adalah jangan terlalu mentah-mentah pas ngelihat PI pertama kali. Gitu. Misalnya earnings tuh, wah ada perusahaan PI-nya 5 kali nih, gitu. Tapi pas dicek ternyata PI-nya bisa kecil karena net income-nya kan tinggi kemungkinan besar. Tapi net income tinggi ini karena tadi ada pendapatan lain-lain. Nah, di situ PI-nya jadi harus di-adjust. Ya, jadi harus paham dulu earnings-nya dari mana. Gitu. Tapi kalau tadi balik lagi ke perbankan, simpelnya sih saya pakai dua-duanya. Kenapa? Memang banyak yang bilang lebih bagus lihat PBV, karena ya book value itu adalah aset bersihnya mereka tuh, uang yang mereka yang benar-benar mereka punya gitu, which is sangat masuk akal PBV. Tapi biasanya perbankan itu earnings-nya stabil, apalagi bank-bank besar ya kayak BCA, BRI, Mandiri, itu earnings-nya stabil kok gitu. PI itu memang susah digunain buat earnings yang tidak stabil, ya kan? Tapi kalau kita ngeliat banknya kinerjanya stabil, ya PI jadi sangat relevan juga, gitu. Oke. Kayaknya saya meskipun nyatet harus dengerin sekali lagi nih ya. Meresap banget memahami ya. Ini ada yang bilang ilmu yang paling mantep nih. Ada rekamannya nih, siap disimpan ya. Nanti diupload juga ke YouTube. Iya, luar biasa. Jangan lupa nih subscribe nih ke channelnya Ci Alin ya. Channel aku banyak dicompotin orang videonya, nggak apa-apa. Iya. Aja. Ya, rezeki nggak kemana lah, Ci. Betul, rezekinya bukan dari YouTube saya. Timing untuk dual fundamental udah dibahas di depan ya. Nanti tinggal nonton lagi ya, Mr. Money. Oke. Kemudian, oh ya, saya pernah ngobrol dengan seorang investor. Dia bilang kayak sebenarnya kayak begitu rilis earnings Q1 2002, itu tuh kita udah tahu kok kayak saham mana tuh yang kayak akan perform sampai akhir tahun, dia bilang. Jadi gimana kalau menurut Kevas nih? Agree sih, setuju. At least itu sudah menunjukkan ciri-ciri ya. Berapa persen kepastiannya ya mungkin tidak 100% gitu. Tapi memang itu udah ya tentu aja ciri-ciri perusahaan yang pasti 2022-nya kemungkinan besar akan
akan bagus. Ya kalau kuartal satunya udah bagus, ya kemungkinan besar oke. Gitu. Ya mungkin itu bisa diciri-ciri juga sih. Ya. Iya, Bapak itu bilang, pokoknya Cici Alin ngumpulin aja duit nih, banyak-banyak nih ya. April nanti baru belanjanya, dia bilang gitu. Tapi nggak semuanya juga rilis tepat waktu sih ya untuk Mm-mm. Itu tips yang menarik sih. Maybe nanti saya akan coba perhatikan. Apakah benar semua kinerja yang kuartal satunya naik? Nah, itu bisa dibikin riset. Sebenarnya, kebetulan kalau aku sukanya riset. Jadi, ya. kenapa nggak pernah pakai DCF segala macam-macam? Karena kadang yang riset-riset yang begini ya nih, fact-fact di lapangan yang berhubungan dengan fundamental. Ya kan? Kayak gini bisa di-research. Kalau kuartal satu earnings-nya naik berapa sekian persen, misalnya tahun 2021, 2020 gitu ya, nanti aku coba ya. Harga Iya, sahamnya gimana sampai akhir tahun. Nanti pendekatan aku Bapak coba. mirip Ini sama si kebetulan ya, kebetulan Kevin saya melihat Growth. ada tim saya yang menonton juga nih. Siapa nih Nah, ya? ini kalau tim saya menonton, Anda tahu pasti Anda siapa. Yang bagian bantuin saya bikin ngolah data, nanti kita coba cek ya. Kuartal Iya, satu kinerjanya bagus, maka sepanjang tahun harganya kemungkinan besar oke. Nanti saya coba cek sih. iya. Karena Bapak itu eh, pendekatannya tuh mirip kayak Kevas Growth. Hmm. Kita lihat Mhm. revenue-nya growth, dan dia nyarinya yang exceptionally eh, apa ya, Bagus ya. bagus. Jadi nggak kayak normal growth aja gitu. Kayak dari cerita bapaknya ini deh. Jadi dia tuh apa ya, sangat yakin dengan metode dia. Dia bilang kayak pokoknya kalau beneran misalnya udah dari saham yang dia pelajarin, jangan diutak-atik ya. Masuk dari April sampai misalnya Q1 tahun depannya lagi, dia jamin itu beggar saham yang dia pelajarin itu, yang growth-nya Oke. tinggi itu. Mungkin Kevas tertarik untuk meresearchnya juga. Sangat tertarik sih. Nanti coba ya, aku cek ya, aku riset ya. Oke. Yang bahas-bahas kode emiten kita nggak jawab ya teman-teman. Kita maunya ilmu yang general dulu, nanti kita belajar sama sendiri. Oke. Growth yang masuk akal. Apakah beda sektor ada beda juga untuk growth yang masuk akal? Tadi kan secara general Kevas bilang double digit kayak gitu. Hmm. Ya, double digit sih minimal, itu minimal ada double digit aja sih. Biasanya nggak ada patokan harus, karena gini, semakin tinggi tinggi growth akan semakin susah untuk dijaga segitu terus. Nah itu susah ya kan, nggak misalnya ada growth 50% tahun ini, tahun depan akan sulit sekali untuk 50% lagi, pasti turun gitu. Tapi kalau secara stabil di atas 10% atau bahkan di atas 15% itu udah tinggi gitu. Kalau di atas 15% aja tiap tahun konsisten itu udah tinggi sih. Oke. 15% setiap tahun ya. Berarti 5 tahun sekali itu skalanya udah double tuh. Which is sudah sangat bagus buat perusahaan. Udah sangat bagus. Oke, noted. Beberapa contoh yang tadi Kevas bilang, misalnya PE jangan ditelan mentah-mentah, lihat lagi. Itu ada contohnya di postingannya stock up ya. Lihat aja. Tadi Yeah, barusan gue thank you. Yeah. Mampir ya ke ya, Instagram Stock Up. dengan screenshot tampilan app-nya juga kayak gimana ya. Oke, kita udah mau 1 jam. Mau minta Kevas kasih closing statement untuk teman-teman semua. Apa ya? Ya, jangan lupa follow Cialin, Stock Up, nonton YouTube kami. Nah, Enggak ya? mungkin mau Closing. menyemangatin teman yang lagi terombang-ambing market yang lagi sideways ini kan kayak ya serba salah kayaknya. Ya, apa ya closing statement ya? Paling bingung juga sih. Padahal sering ditanyain, tapi suka bingung ya mau apa gitu. Ya, banyak latihan lah. Intinya banyak analisa sih. Kalau itu yang trader sama yang investor sih sebenarnya sama-sama butuh riset yang banyak gitu. Misalnya kalian nggak akan bisa yakin sama suatu metode kalau kalian nggak pernah riset dan nggak pernah coba lakuin secara konsisten. Nah, itu penting sih.
saya udah nyaman dengan dua framework itu. Sebenarnya mungkin banyak nih kayak metode baru kayak gini, tapi saya nggak pernah cek gitu kan. Jadi ya harus di research dulu, dilakuin baru punya keyakinan gitu. Ya itu fundamental, technical, I think sama aja sih. Research, 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 dan ya dicoba dipraktekin gitu. Wah, powerful banget sih message penutupnya, meskipun tadi Kevas bingung kasih pesan apa ya. Tapi very powerful. Thank you so Ya, dan much. ini satu lagi. Ya intinya sih jangan terlalu mudah ini sih. Oh, karena ada orang nih gara-gara Cialin ngomong tadi Q1 bagus langsung dibeli. Nah, hati-hati teman-teman. Maksudnya akan lebih powerful kalau teman-teman ngecek research. Nah, kalau teman-teman research akan bagus. Jadi jangan gampang kemakan orangan. Oh, ini saham ini udah pasti naik karena punya pattern yang kayak gini, misalnya kalau technical. Nah, teman-teman harus pelajarin juga, harus di research supaya keyakinannya makin tinggi. Iya, makanya Kevas tadi bilang mau di research dulu, bener nggak nih? Baiklah, kita Makasih. Thank you, Ci. Thank you semuanya. Oh,